Oke, bertemu lagi bersama saya Mufti Ibrahim di podcast Terminal Mantra. Kenapa Terminal Mantra? Mungkin di podcast kali ini kita akan mengobrolkan tentang mantra, entah itu doa atau keilmuan atau hal-hal lain yang bisa menjadi sebuah mantra dalam sebuah kehidupan. Bener tuh. Kita mesti kaget ya. Wow. Mau ekspresi muka saja. Oke, kita pasang muka besok. Mantra Terminal Mantra, dan kali ini saya pastinya tidak sendiri. Saya kedatangan 2 narasumber. Boleh masing-masing memperkenalkan diri. Selamat datang. Pertama saya ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan, guru-guru. Saya kepada mangga Bapak, dengan siapa? Di sini minta kopi. Saya di sini dengan kawan saya. Kamu juga dengan siapa? Dengan guru saya. Boleh perkenalkan diri dong. Iya, saya Alamsyah. Alamsyah Nur Seha. Aku lebih tahu daripada kamu. Dengan Bapak siapa? Satu lagi. Rasis. Tadi bilangnya alam saja, ke saya bilang bapak. Aduh, dengan saya Rahmat Hidayatullah. Rahmat Hidayatullah. Subhanallah. Sebelumnya boleh saya ingin mengenal lebih dalam Rahmat Hidayatullah dan Alamsyah Nur Seha ini sebagai apa sih kira-kira di bidang kegiatan hari ini yang sedang dilakukan keseharian, sedang bergelut di bidang apa, maybe, atau profesi mungkin yang bisa di-share ke kawan-kawan. Kalau aku sih udah punya jodoh ya. Enggak, Kan permintaannya minta pengenalan lebih dalam. Aku juga nggak mau. Nggak mau, saya juga nggak mau. Boleh lah, perkenalkan lebih dalam. Tak kenal kata sayang. Tak kenal maka kata sayang. Yakin lu mau pada sayang. Udah kenal juga nggak sayang saya. Monggo, Mas. Lebih dalamnya ya sesuai dengan nama ya, Rahmat Hidayatullah. Kalau Nabi Muhammad itu diciptakan ke bumi ini inamal bu'istu liutami makarimal akhlak. Masyaallah. Untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka ya tugasnya di muka bumi ini ya sama. Ingin menyempurnakan akhlak sendiri dulu aja dah sebelum orang lain. Aku ini bebas nggak sih? Rasanya dingin gitu rasanya. Boleh gini ya? Boleh Ya? santai. Di terminal boleh, semua boleh melakukan apapun. Bebas ya? Di terminal ada copet. Jadi aku copet ini yang begitu. Enggak, di terminal kan ada orang baik. Oke. Aku tukang kopi, Pak. Ada orang yang kurang baik, ada orang yang belum baik, ada orang yang berniat baik mengunjungi saudara di tempat yang jauh gitu. Jadi bebas lah di terminal. Bebas ya. Oh iya, ini Mungkin kan juga mau gini mantra, tapi nggak boleh kan. Oke. Kita lanjut. Gimana? Nama Bu Isto liutami makarimal akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi keseharian sih di lembaga pendidikan gitu. Oke, lembaga Karena pendidikan. salah satu yang diinikan oleh salah satu filsuf Islam tapi lupa lagi namanya gitu. Siapa? Ya, budi pekerti akhlak itu diciptakan dari pendidikan. Masyaallah. Makanya keseharian sekarang di lembaga pendidikan. Mengajar atau Mengajar, mengasuh, mendidik, membimbing, Plus mengayomi enggak? plus mengayomi. Nanti boleh dipasang ya di depan gerbang masuk. mengayomi masyarakat mah udah kan. Mengayomi masyarakat. Oh, udah ada ya? Udah ada yang make. Udah ada yang pakai ya mengayomi ya. Jadi kita nggak boleh mengayomi ya. Boleh. Boleh. Cuma untuk dipasang untuk mengayomi masyarakat aja kayaknya udah kepake. Udah gitu. kepake, ya. Terlihatnya sangat copy paste. Oh iya. Kurang kreatif. Oke. Gitu. Lanjut Pak. Jadi kesehariannya di lembaga pendidikan yaitu mengajar, mengayomi. Ibaratnya di lembaga pendidikannya itu sebagai pengganti orang tuanya tuh emang full, bukan sekolah yang full day nyampe sore, tapi di sini kan 24 jam. Ya. Oh, di pesantren berarti ya. Ya, lembaga pendidikannya pesantren.
pesantren muridnya berarti 24 jam standby, bapak yang Standby. urus. Menggantikan sebagai, kalau di dunia pendidikan tuh bukan dunia pendidikan ya, kalau di orang tua tuh ada dua. Ada bapak sebagai bapak kehidupan, Asik. gitu orang tua kita gitu ya. Ada Da- bapak dalam yang ini, sebagai rohani kita, itu sebagai itu yang diibaratkan guru kita gitu. Jadi kita tuh berperan dua-duanya di lembaga pendidikan ini. Oke. Jadi sebagai bapak kehidupannya, sebagai bapak yang mengarahkan hidupnya gitu, rohaninya. Jadi yang Ibunya? ibunya, Belum kawin kan? ibunya yaitu pondoknya sendiri. Oke, wadahnya. Wadah. Luar biasa. Seperti dicantumkan dalam lirik himnenya, Tempat naung kita. tempat naum kita. Itu ibu kita. Naum adalah apa pondok. naung? Naum. Atau molor itu. Tempat naung kita. Jadi di akhir liriknya itu, pondokku ibuku adalah ya tempat naung kita. Kalau ini satu lagi Pak Alamsyah Nurseha. Kalau saya apa aktivitas sekarang gitu ya, pertanyaan tadi. Sama lah, tidak jauh berbeda. Masih apa, mencoba mengaktifasi diri, kadang kan shutdown juga malah gitu ya. Bukan hanya ya jediankus gitu, bukan hanya naik turun, tapi malah sering juga shutdown gitu. Mundur. Apa shutdown tuh? Shutdown ini kayak di komputer, di laptop Mati. Oh iya, mati. Kadang mati juga semangat itu. Kadang restart, Ya kadang restart gitu kan, kadang loading. shutdown, Ya masih Sleep. di dunia sleep, ya, minta masih di update, dunia- apalagi kalau Windowsnya. Bajakan ya. hidupnya banyak plagiarism itu. Banyak copy paste apa karir orang lain itu. Ya, jadi virus-virus masuk. Ya, orang lain udah berpikir untuk terus berkarya, kita masih coba-coba aku jadi dia bisa nggak ya gitu. Jadi akhirnya ke-trigger untuk hal-hal yang seharusnya Nggak jelas juga. Betul. Ya itulah, saya masih apa di area-area tadi, apa kalau Ustadz panggilnya ya, karena pengasuh lah beliau ini. Ustad. Ya, beliau aktif di dunia pendidikan, ya sama lah, saya juga mungkin masuk di dunia pendidikan dan sibuk mengaktifasi untuk diri saya sendiri sih sebetulnya, walaupun tidak sedikit kawan-kawan mahasiswa yang menganggap saya sebagai gurunya gitu, padahal justru sebaliknya, saya yang banyak belajar dari mereka. Oke. Itu sih secara singkat ya. Di luar itu saya pun masih mencoba mengaktifasi potensi diri yang mungkin belum saya kenali gitu, baik dalam konteks tadabur misalkan gitu ya, sampai tafakurnya gitu. Karena di beberapa kesempatan akhir-akhir ini saya sudah mulai merasa bahwa kok saya jauh dari nilai berserah diri gitu. Lebih banyak memilih untuk menyerah dibandingkan berserah. Gitu. Keren. Makanya ya saya terus mengaktifasi diri untuk bergaul dengan kawan-kawan seluas mungkin. Betul. Gitu ya, tanpa pandang bulu lah siapapun dia gitu, apapun profesi mereka, saya coba aktifasi diri, niat saya di situ gitu. Itu sih aktivitasnya. Tadi menyinggung kalimatnya dari Pak Alam tentang belajar dan mengajar gitu ya. Untuk menurut saya kayak saat ini konsep mengajar dan belajar dan mengajar itu makin terbukti gitu. Maksudnya makin saya aminkan. Karena terus terang kepada teman-teman, saya juga pelajar gitu ya, pelajar di universitas, salah satu universitas mahasiswa ya. Mahasiswa, dan Pak Alam kebetulan dosen juga ya. Katanya. Iya, katanya Kalau sih di dosen. kelas ya mungkin Kalau dipanggil di kelas dosen. Ya maksudnya di luar dari itu ternyata bukannya untuk menyombongkan diri atau gimana, karena di kehidupan di luar kelas tuh terjadi itu konsep mengajar dan belajar. Tapi kita mengeluarkan mengatasnamakan dosen, guru. Jadi banyak kejadian-kejadian yang pastinya saya banyak belajar dari Pak Alam, dan ternyata
banyak juga yang saya mengajari Pak Alam gitu loh maksudnya. Betul, Ya, sepakat itu. sepakat nggak sih Pak? Sepakat. Kayak di luar kehidupan kita nggak selalu tentang hal formal yang di kelas. Yes. Saya sebagai mahasiswa, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak gitu ya. Betul. Di luar malah kebanyakan kita saling diskusi, sharing ilmu, sharing pengalaman dari bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalkan secara keilmuan, secara akademis, oke lah. Saya sebagai mahasiswa ya pastinya harus banyak belajar gitu dari dosen saya, dari guru saya gitu. Tapi di luar keseimbangan itu berjalan dengan Ya. seimbang, bener 5 to 5 gitu. Ya. Belajar, mengajar, belajar, Dan itu mengajar. mungkin tujuan dari pendidikan itu. Iya. Ya toh, Mas ya. Jadi sering mendengar peribahasa gini Pak, kulu matas ma'uatang duru bahwa tarbiyah. Masya Allah. Apa yang Apa kamu itu? lihat, Hmm. apa yang kamu dengar itu semua pendidikan. Oke. Gitu kan, baik itu apa yang kita lihatnya negatif Itu hadis atau itu enggak. apa dalil atau Enggak, itu sebuah kata-kata mutiara. iya kata-kata mutiara. Kalau untuk ya kita tadi kasusnya dari di luar agenda belajar mengajar formal gitu ya di sekolahan. Nah, apakah bisa terjadi nggak sih konsep belajar dan mengajar ini di dalam keadaan formal? Maksudnya kasusnya kayak seperti di dalam kelas atau mungkin kalau misalkan Pak Ube atau Pak Rahmat di dalam asrama gitu ya. Ya. Konsep belajar dan mengajar ini masih bisa terrealisasikan gak sih? Atau hanya melulu tentang guru mengajar udah tok kamu harus nurut, murid ya pak gitu, masih konsepnya masih seperti itu gak sih Pak? Kalau menurut saya itu kembali kepada gurunya gitu. Jadi ada satu kitab itu yang isinya taklimu taklim. Jangankan kita untuk berdiskusi dengan guru gitu, kita menatap wajahnya aja itu kita udah tidak sopan gitu. Iya. Tapi itu kan berbeda penafsiran. Ada juga yang menafsirkan ya takdim kita pada guru harus tetap. Walaupun kita di sana ada diskusi ada apa, itu justru lebih bagus gitu. Jadi justru kalau di sekarang sering lihat proses itu terjadi ketika kita mengajar pada anak-anak, kita juga belajar. Ternyata di luaran sana tuh banyak anak yang masuk sini tuh dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Iya. Kita bisa belajar memahami karakter anak yang contohnya broken home, anak yang Apa orang itu? tuanya Rumahnya tidak rusak. Broken home itu Gak apa? punya rumah. Oh, nggak punya rumah. Rumahnya rusak. betul juga sih. Broken home. Broken home. Apa rumahnya kepotong apa gimana? Tiangnya nggak ada satu. Lanjut. Gitu, jadi di sana kita bisa belajar juga selain mengajar, termasuk ya tadi bagaimana kita mengayomi anak-anak gitu. Terus anak-anak kadang mempunyai banyak bakat yang berbeda-beda. Ada yang dari bela diri apa, kita bisa belajar juga hingga akhirnya proses belajar dan mengajar tuh terjadi. Karena kalau misalkan kita pandang dari sisi komunikasi, Oke. ada komunikasi pendidikan mungkin ya. Entah ini masuk ke dalam teori penemu teori siapa gitu, tapi menurut saya konsep belajar dan mengajar ini sangat baik gitu diterapkan untuk metode saat ini gitu. Apalagi kita sedang dihantam atau kita sedang dituntut untuk mengikuti zaman. Betul. Yang sekarang udah 5.0 sekian, 5.1, 5.10 mungkin ya. Ya. Kayak kalau misalkan zaman dulu kan kita ada kata istilah takdim. Mungkin kalau misalkan istilah takdim kepada guru itu sudah mutlak karena itu dasar agama kita mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi komunikasi, kayaknya konsep komunikasi pembelajaran di pendidikan saat ini apakah mengikuti zaman juga atau ada cara lain untuk kita bisa mengikuti zaman tanpa menutupi atau tidak hadirkan konsep-konsep agama tersebut. Paham gak sih? Lalu yang nanya. Ya maksudnya paham gak sama pertanyaannya gitu. Oke. Jadi kalau menurut aneh nih ya, mentransformasikan nilai-nilai apa tadi keislaman lah ya dalam konteks proses belajar mengajar. Yaitu tadi ketika misalkan seorang pendidik, guru atau dosen atau asatid atau asatidah atau pengasuh
dia menuntut atau mengajak lah bahasa yang lebih softnya ya, mengajak peserta didik, santrinya, siswanya, mahasiswanya untuk terus mencari ilmu, untuk terus menimba ilmu, akan menjadi sebuah hal yang kontraproduktif ketika misalkan pendidiknya pun tidak melakukan hal yang sama. Ya toh? Betul. Kayak contoh misalkan saya nih nuntut ke mahasiswa, ayo kamu seminggu ini sudah banyak baca buku berapa halaman. Nah sayanya sendiri misalkan nggak baca buku, Iya. ya apa ya ibaratnya jadi nihil juga nilainya. Nah hal semacam ini pun mempengaruhi tadi bagaimana proses belajar mengajar ini bisa berjalan seimbang. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan industri sekarang di 5.0, 6.0 dan seterusnya titik-titikan gitu ya. Itu pun sama. Saya banyak belajar dari kawan-kawan mahasiswa itu dalam bentuk yang tadi. Ya toh? Jadi nggak mungkin saya banyak berbicara teori-teori atau landasan-landasan baik itu Quran, hadis, terus teori atau konsep sekalipun ketika pada akhirnya saya tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai landasan tadi pada era sekarang. Nah, kalau kita sebagai para pendidik tidak mau juga belajar. Oke. Kepada siapa ya? Kepada peserta didik yang hari ini hidup di zaman itu. Jadi akan semakin tertinggal lah. Ya toh? Saya akhir-akhir ini baru tahu bahwa podcast ini seperti ini. Akses dunia digital itu luar biasa. Iya. Dulu pemahaman saya beres keluar kelas itu, alhamdulillah 30 siswa dapat ilmu dari saya, 30 kali 100 derajat pahala, sekian ribu dan sebagainya. Coba podcast. Dunia internasional bisa dengar. Betul. Ya toh? Nah, ini saya belajar dari mahasiswa, saya belajar dari siswa. Nah, proses belajar mengajar ini kembali kepada diri kita sebagai tadi kata Said Ube, sebagai gurunya. Kalau gurunya saja nggak mau lagi belajar ya akan habis dimakan zaman. Walaupun memang dalil itu tidak mungkin habis gitu. Bukan tidak mungkin habis, tidak kadaluarsa. Tapi untuk mentransformasikan pada ke era kekinian, nah ini perlu belajar juga. Itu sih. Kalau misalkan di pesantren itu gimana Pak sekarang? Atau misalkan Pak Rahmat ada sebuah konsep yang sepertinya ini layak untuk dicoba, atau ternyata perkembangan di pesantren belum sepenuhnya mengikuti dengan zaman, atau gimana nih? Intinya kita jangan jadi musuh terhadap media sih. Justru kita harus bisa beradaptasi gitu. Karena dengan tadi yang kata Pak Alam sampaikan gitu, kalau misalkan kita tidak menggunakan media, ya mungkin hanya kita bisa mentransfer ilmu satu kelas itu aja, tapi dengan lebih gitu. Dengan menggunakan media kita bisa mencakup luas. Nah hingga akhirnya mempunyai konsep, ya udah kita istilahnya mengikuti zaman gitu, kita gunakan media. Ternyata itu lebih meringankan terhadap tenaga pendidik. Satu gambaran, misalkan kita menerangkan sebuah cerita dengan bahasa Arab, kita dulu dilatihnya imajinasi aja tanpa kita tahu realnya kayak gimana. Misalkan tentang kerbau, aljamus, kerbau mempunyai makannya rumput. Kita kan hanya kerbau makan rumput, rumputnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita pakai video, ternyata kerbau tuh kayak gini, beda dengan gajah, dan yang dimakannya tuh rumput. Atau mungkin misalkan menerangkan tentang pancingan, karena kita kan di lembaga pesantren tuh identik dengan bahasa Arab ya. Misalkan menerangkan tentang bahasa Arabnya, si senarnya itu adalah hablun. Hablun tuh talinya. Oke. Tapi kalau misalkan hablun tuh tali, kan tali tuh banyak jenis, tambang, tali jemuran, rapia. Nah, tapi ketika ada videonya, ini tali pancing, ada yang disebut hablunnya tuh kayak gini gitu. Jadi kan dengan informasi itu tersampaikan lebih efisien, lebih akurat gitu. Tali yang kayak gini yang disebut dengan hablun tuh.
Jadi ya lebih meringankan terhadap tenaga pendidik juga. Tapi secara komunikasi itu tersampaikan dengan utuh, tapi berarti kan ya Iya. komunikasi maksudnya yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan utuh kepada si Peserta Peserta didik. didik. peserta didik. Ya antara penyampai apa kalau dalam konsep komunikasi itu penyampai berita dengan penerima berita itu connect gitu ya. Apa menerima itu bisa dibilang mungkin seutuhnya Sinkron gitu. lah ya. Ya minimal sinkron lah. Tidak terputus pada nilai imajinatif saja gitu. Bahkan kan saya pun baru tahu bahwa hari ini kita bisa menjelajah dunia. Ya, di kelas gitu atau di ruangan studio seperti ini. Kita Iya. bisa menjelajah dunia. Kita bisa jalan-jalan walaupun diam diri gitu. Google Maps. Ya, mungkin Google Maps. Google Earth. Google Earth Jalan-jalan terus pakai Google bahkan di luar negeri sana ada yang memang apa hologram atau apa ya saya nggak tahu lah Iya metaverse. Kalau perkembangan saat ini kan ada yang namanya metaverse. ya. Jadi kita pakai virtual Nah semacam virtual itulah ya. pakai kacamata. Jadi kita bisa melihat sekeliling 360 derajat di dimensi yang berbeda atau di daerah yang sangat jauh. Itu bang, coba bayangin kalau semua pendidik di Indonesia sudah berpikir jauh di arah sana, pasti tuntutan pengelolanya pun akan berbeda. Tuntutan hari ini misalkan kita masih pada titik bagaimana kita memperluas lahan untuk menambah ruang kelas. Coba bayangin kalau kita sudah berpikir jauh di era teknologi dengan mau belajar pada siswa dan mahasiswanya, saya yakin para pengelola pendidikan ini sudah tidak lagi berpikir pada yang tangible, tapi berpikir pada hal yang intangible jauh ke depan gitu. Sampai tadi pakai hologram aja. Mungkin nanti jadi pada di rumah masing-masing gitu. Walaupun nanti akan ada dampak dari solusi yang ini. Iya. Ada dampak lain. Contoh misalkan kalau kemarin ramai dibicarakan yang daring ini ya. Iya. Pembelajaran daring ini kan banyak hal yang menolak karena memang Ada pro dan kontra lah ya kurang apa ya. Ketika kita ngobrol langsung gini kan beda feel dan sebagainya. Ada hal yang tidak bisa kita artificial intelligence kan gitu. Nah, itu ya bahasanya ya. Iya. Nah, ini juga saya belajar dari mahasiswa. Nah, itulah, tapi minimal yang tadi ada beberapa permasalahan hari ini yang bisa dicarikan solusi sementaranya. Nah, kira-kira dalam menyampaikan komunikasi antara pengajar dan peserta didik, sistem komunikasi apa sih yang sampai saat ini kita masih harus terus memperbaiki yang terjadi di lapangan ya ini? Maksudnya apa sih sistem komunikasi yang ini seharusnya ada yang harus dibenahi gitu? Maksudnya sistem, karena sebagai mahasiswa pun saya masih ada jarak nih antara komunikasi saya sebagai mahasiswa untuk mengutarakan sesuatu kepada misalkan jajaran guru di teratas gitu ya, pimpinan guru besar, dekan, rektor gitu. Ada gap komunikasi yang menghalangi. Sebetulnya saya ingin menyampaikan ya sebagai mahasiswa mungkin bahasa saya ngobrol ngobrol ya, tapi dengan bahasa saya sendiri, tapi kan ada anggapan-anggapan yang kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh. Nah kira-kira kalau misalkan dari pengajar, dosen, guru kepada murid, sebetulnya gimana pandangannya kalau misalkan melihat mahasiswa yang seperti saya gitu, murid yang seperti saya yang ingin menyampaikan ngobrol aspirasi atau berbincang gimana gitu, hal-hal yang sepele yang menurut kita ya nggak sepele sebetulnya, karena pengetahuan mahasiswa dan murid pun kan terbatas gitu. Gimana nih? Yo, Said Rahmat, barangkali ada pengalaman nih santri yang, atau mungkin antum punya pengalaman ketika antum bertemu dengan syekh gitu, dan antum ingin mengutarakan pertanyaan yang begitu mendalam tapi segan kan, takut. ada rasa itu. Dan hari ini antum jadi ini ya, jadi pengajar.
apakah ada tips and tricks untuk para santri ini? Kalau di sekolah umum mungkin sebagian udah ada gitu Pak, yang disebut sebagai dengan guru bimbingan konselingnya sih. Oh iya, BK ya. Ya, BK itu kan salah satu sebagai fasilitator peserta didik. Jembatan ya. Jembatan. Dia punya saran, punya kritikan, punya keluh kesah itu lewat bimbingan konseling. Nah, kalau di pondok ini ada yang namanya pengasuh. Jadi yang menjembatani karena tidak lepas kalau di pondok itu kita tidak lepas gimana pun juga dengan nilai takdim kita Iya, betul. pada yang lebih tua, kiai kita atau guru senior gitu. Hingga akhirnya sebagai penjembatannya tuh yaitu pengasuhnya itu. Kita bilang ke pengasuhnya, nanti pengasuhnya bilang ke kiainya. Nah, biasanya yang sering terjadi itu kita suka ada komunikasinya tuh satu arah Iya. gitu. Jadi ketika anak menyampaikan, nah kita kadang suka filter dulu. Oh ini nggak layak untuk nyampe pimpinan, ini cukup dengan kita aja. Oh ini harus sampai pimpinan, kita sampaikan gitu. Jadi ada apa ya? Kalau di diagram tuh ada koordinasinya. Oke. Gitu, itu yang terjadi di pondok tuh ada koordinasi dari harus ke siapa menyampaikan pesan, nanti siapa yang menyampaikan, birokrasinya. Itu sih yang terjadi di lapangan. Nah, biasanya kan kalau mahasiswa nih, Pak, biasanya yang terjadi di kampus saya kan beberapa kali nih ada ya mungkin menurut saya ada miskomunikasi nih antara jajaran-jajaran atas yang memutuskan suatu kebijakan. Kita mungkin ya di atas ketuk palu gitu kebijakan seperti ini, kayak contoh kasus awal-awal pandemi nih. Di Unpas cuman di Unpas dari atas ngasih keringanan untuk mahasiswa berupa pulsa secara besar 100.000. Oke. Gitu, tanpa ada potongan biaya UKT. Oke. Nah, ketika ada keputusan itu, mahasiswa akhirnya demo. Itu di awal pandemi, mahasiswa akhirnya bikin ajakan mahasiswa ayo demo ke rektor. Kita minta kebijakan yang lebih 5 to 5 gitu ya, yang lebih enak ke mahasiswa, enak juga ke kampusnya gitu, sehingga akhirnya demo minta tuntutan untuk potongan UKT segala macam. Nah, bagi saya itu ada miskomunikasi yang dari mahasiswa sampai akhirnya memutuskan untuk demo, padahal ke instansinya sendiri gitu. Beda halnya kalau misalkan kita demo ke instansi lain ya. Mungkin ada komunikasinya memang jauh kan. Kalau misalkan kayak Istana Presiden lah katakan, beberapa kali mahasiswa demo ya mungkin komunikasinya kan jauh banget gitu. Ini kan kok di rumah sendiri. Di rumah sendiri masa ada komunikasi yang masih miskom gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman sih sama berdasarkan ini ya, pemahaman saya pribadi, ketika seseorang miskomunikasi, maka satu di antara dua pihak ini ada yang misunderstanding. Bisa jadi begitu, bisa jadi sebaliknya, misunderstanding ini terjadi ketika miskomunikasi. Ya, jadi ini tinggal penggunaan sudut pandang. Nah, saya juga kurang paham bagaimana pada akhirnya yang terjadi di salah satu kampusmu gitu ya. Namun ya yang ingin saya garis bawahi, bagaimana Pak, ada akhirnya pengelola pendidikan ini pun sudah harus mulai apa istilahnya, Kang Rahmat, sudah mulai melek bahwa kita dan pelanggan kita gitu. Kita pengelola, anggaplah saya misalkan pengelola ya, pengelola pendidikan. Pelanggannya ya mahasiswa, ya juga dosennya, ya juga pegawainya kalau itu internal. Ini pelanggan juga. Pelanggan eksternalnya ya mungkin industri atau mungkin kampus lain, itu pelanggan eksternal. Nah, dalam konteks ini maka ini harus menjadi satu pemahaman bersama
bagaimana pada akhirnya kita menangkap bahwa kawan-kawan ini sebagai pelanggan. Dalam konteks bukan berarti harus di apa ya, kayak di Indomaret. Halo, selamat datang. Pembeli adalah raja. Ya, nggak begitu juga. Maksud saya, bagaimana pada akhirnya kita memikirkan kualitas banyak hal pada pelanggan kita. Iya. Nah, ini tidak lepas dari apa istilahnya produk pendidikan itu sendiri. Tidak sedikit produk pendidikan ini disebut oleh tidak apa ya oleh para profesor sekalipun, banyak yang menyebutkan bahwa produk pendidikan kita lulusan, padahal bukan lulusan. Dari hasil kajian kami justru sebaliknya, produk pendidikan atau produk unit sekolah itu adalah pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan. Pelayanannya. Kenapa? Karena kalau seseorang menyampaikan bahwa produk pendidikan itu adalah lulusan, memang kamu 24 jam selama 4 tahun, selama 150 SKS itu diem di kampus. Enggak ya. Kan enggak bisa disamakan dengan Dunkin Donat. Sorry, saya nyebut merek atau Tidak apa-apa. kopi apa gitu. Bahan baku masuk sampai keluar sampai siap seduh dinikmati oleh pelanggan tanpa terkontaminasi. Sedangkan siswa, santri, mahasiswa, dia kan banyak juga terkontaminasi oleh dunia luar. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus difahami bersama oleh pengelola pendidikan. Sehingga nilai-nilai komunikasi, nilai-nilai cara komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi pun juga harus dijaga. Bukan hanya berbicara masalah isi dari kebijakannya saja, tapi termasuk caranya, termasuk apa sih yang diharapkan pelanggan ini. Pasti semua juga sepakat murah, kan begitu ya? Iya. Sebetulnya bukan murahnya, tapi transparansi penggunaannya. Sebetulnya di situ. Ketika misalkan kita, mohon maaf nih, saya sebutkan misalkan lagi sakit, kira-kira kawan-kawan mau ngejar BPJS atau mau ngejar lagi sakit parah? BPJS atau Tindakan. mau reguler? Reguler. Apa ya? Reguler atau apa? Ya reguler lah kita. Non BPJS. Non BPJS. Non BPJS. Yang pelayanannya akan lebih cepat daripada Ya. BPJS. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bagaimana pelayanan lebih cepat, lebih nyaman oleh kita sebagai konsumen. Begitu pula dengan kebijakan di setiap unit sekolah, unit pendidikan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, Kang Mufti. Pun sebagai mahasiswa, sebagai siswa pun juga harus mencoba mendorong nilai-nilai apa ya, menguraikan permasalahan-permasalahan itu. Apalagi kalau di kampusnya ada prodi ilmu komunikasi ya. Iya. Kan saya sering menyebutkan di berbagai kesempatan menjadi pemateri itu, universitas atau perguruan tinggi itu adalah miniatur negara. Semua disiplin ilmu hadir. Ya wong duduk bareng lah. Kalau mau kasih kebijakan UKT ya duduk bareng lah, ahli-ahli di situ kan banyak. Profesor ilmu komunikasi, profesor manajemennya, profesor marketingnya, mungkin pemasarannya, ya wes duduk bareng. Jangan karena misalkan oh ini ada wakil saya percaya sama wakil saya, wes gimana wakil, nggak bisa begitu. Itulah. Ya, mungkin tadi poinnya transparansi kali ya. Oke, ya itu pengelolaan pendidikan. Ya, pengelolaan pelayanan pendidikannya yang ya sehingga perlu kita dorong. Perlu didorong untuk ya sehingga akhirnya tidak akan terjadi hal-hal yang bentuknya jadi miss. Jadi miss sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan, keributan, ketidakpercayaan mungkin ya kalau misalkan dari mahasiswa, sehingga akhirnya banyak yang mengeluh, aduh nagenya di ieu mah, nah gitunya di dieu mah, nih ngeunah di maneh mah kieu euy. Nah itu poinnya tadi nyambung sama Kang Rahmat. Ada jalur birokrasi. Nah jalur birokrasi ini yang seringkali menjadi hambatan juga. Semakin panjang birokrasinya, kita susah kan ngobrol sama Jokowi. Iya. Padahal unek-unek kita, wah ampun banyak banget. Sekarang aja kan kalau mau beli Pertalit harus mesti, didata. ya ampun ribet banget begitu. Udah mah kita rakyat susah gitu, dibikin susah juga prosesnya, apa sih misinya? Iya. Nah itu kan yang kita tanyakan, apa sih misi lu gitu Pak Jokowi gitu kan? Iya. Sama di dunia pendidikan pun begitu. Itu dari konteks pengelolanya, belum lagi berbicara hal lain gitu atau sudut pandang lain. Gitu sih ya.
Tapi kalau ngelihat di lembaga pendidikan Pak, tapi kalau di pondok gitu ini, kalau di luar kebetulan dulu lebih lamanya di pondok, jadi kurang mengetahui. Identik dengan simbol kalau untuk sarana komunikasinya tuh. Salah satunya misalkan di pondok yang saya sedang naungi sekarang tuh, misalkan harus memakai peci hitam nasional. Berarti simbolnya itu adalah kita berdiri di atas semua golongan. Jadi tidak mencerminkan satu golongan. Itu dari atas ke bawah pun sama. Dari level santri sampai ke kiainya tuh pakai peci hitam gitu. Terus misalkan ketika ada aturan dilarang merokok di lingkungan sekolah, itu dari santri sampai kiainya pun enggak merokok. Dengan figur kiainya seperti itu, maka ke bawahnya pun enggak gitu. Jadi nah, apabila mungkin tadi komunikasi tadi kayak rektorat atau apa, itu disampaikan dengan transparansi yang bagus, ya kan dengan zaman sekarang dengan kayak gini kita bisa. Kalau dulu mungkin untuk harus ada permasalahan kita ngundang dulu wali santri. Iya, ribet lah ya. Ribet lama dari yang jauh dari yang mana. Kan kalau kayak gini kita standby kamera, standby mic, kemudian media pasang, kita bisa tanya jawab langsung hingga akhirnya kan konsumen terpuaskan. Kita pun lembaga adem gitu, enak, jadi saling percaya gitu. Jadi dengan adanya media justru ya kalau kita ngikutin zaman lebih mudah sih. Ya. Belum lagi kan keterbukaan informasi publik ini sudah dijadikan aturan pemerintah juga kan. Sama dalam pengelolaan pelayanan pendidikan pun juga berlaku keterbukaan informasi publik. Kan kita masyarakat, mahasiswa yang bayar, ya dibuka lah informasi itu. Ini UKT kok perasaan kita kuliah di rumah tapi bayarnya masih sama gitu. Nah, itu dipertanyakan bab itu gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui, ya sampaikan lah. Dengan transparansi itu justru Pak konsumen jadi lebih kepercayaannya lebih meningkat kan. Kalau dulu kita taruh kalau di pondok tuh kan anti media gitu, santri itu tidak boleh megang handphone. Apalagi pesantren mayoritas nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa laptop. Tapi dengan pengelolanya itu melek media, kita hingga akhirnya setiap ada kegiatan kita foto kirim ke orang tuanya. Oh anak saya sehat, itu sebuah kebanggaan. Jadi akhirnya lebih mempercayakan lagi. Oh anak saya nggak ada kemana, kita kasih tahu ibu anak ibu sakit ini, hingga akhirnya ya orang tua percaya ke pondok kita tuh karena apa? Sakit dikasih tahu, kegiatannya kita tahu gitu. Jadi lebih mudah. Kalau dulu kan hanya orang tua yang di sana mungkin karena ikatan batin berpikir nggak enak hati anak saya sakit enggaknya terus gitu. Kalau sekarang kan sampai dia melanggarnya pun langsung tahu gitu detik itu juga oh, anak saya ngelanggar. Itu perspektif kolektif lah sebagai pengelola. Kalau saya boleh tambahkan, ada lagi nih bagaimana pada akhirnya komunikasi antar dua individu ya, pendidik dan peserta didik ini tidak parsial atau apa ya istilahnya, berkesinambungan atau intensif gitu. Ya kembali lagi ke pembahasan awal, bagaimana saya pribadi dan you misalkan ya bisa saling memahami ketika misalkan di kelas oke lah kita dosen, kawan-kawan mahasiswa. Ketika di kelas kita dibatasi oleh waktu dan jumlah SKS, terus kawan-kawan ingin mengejar ilmu itu lebih dalam, ya kawan-kawan boleh kejar. Dan kami pun juga punya kewajiban untuk menyampaikan itu di luar kelas. Nah itu sampaikan. Terlepas dari misalkan saya sedang pakai baju compang-camping atau sedang apa gitu. Yang jelas itu yang perlu dibangun ya, yang perlu dibangun. Bahkan sebaliknya, pengelola pun juga secara individual sebetulnya bisa turun langsung ke pelanggan-pelanggannya, ke mahasiswanya, dan itu yang harus dilakukan. Mendengar langsung dari pelanggannya apa sih yang kamu mau. Tapi bayangin dong sekarang rektor gitu ya harus ketemu 1.000 atau 2.000 mahasiswa tiap hari, sedangkan tugas rektor juga banyak gitu. Maka ya tadi ada apa yang disampaikan secara mata, ada birokrasi. Nah inilah yang barangkali perlu dievaluasi sehingga birokrasi panjang ini tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Nah itu dalam konteks manajemen pendidikan ada continuous improvement. Ya pada intinya berarti
berhubungan dengan komunikasi yang juga dibarengi dengan kemajuan zaman, ternyata ada dampak positif, ada dampak negatif, dan pastinya ada hal-hal yang banyak harus kita perbaiki, Ya. harus kita biasakan gitu ya, dan harus kita pahami juga gitu. Ternyata banyak juga kan yang kurang paham tentang teknologi ini, tentang Iya, iya. kita harus menyeimbangkan juga dengan kemajuan zaman. Ya ternyata kita masih harus banyak belajar, dan yang pasti itu tadi balik lagi ke awal yang proses belajar ini yang kita tidak tahu akan datang dari mana. Oke. Ya, mungkin yang tadi Pak Alam singgung juga, ternyata ada keilmuan yang datangnya juga dari mahasiswanya sendiri gitu ya. Banyak sekali. Kalau misalkan saya datang dari dosen, ya itu hak saya juga untuk mendapatkan ilmu dari dosen, dan kewajiban dosen juga menyampaikan ilmu. Tapi di luar daripada itu, ya ternyata banyak juga ya hal-hal yang harus kita syukuri dan Ya, harus kita dijalankan lah ya. ingat gitu, sadari kalau misalkan ternyata keilmuan ini yang Masya Allah gitu ya, datangnya dari mana aja gitu. Betul. Mungkin dari Pak Rahmat atau Pak Alam ada closing statement yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan insya Allah nih penonton-penonton Oke. saya juga dari kalangan mahasiswa, ada kalangan dosen. Mudah-mudahan insya Allah, Mudah-mudahan salam ke profesor ya, ke Pak Rektor ya. insya Allah kalau misalkan, ya mudah-mudahan media ini yang akan menyampaikan Iya ya. dari Pak Alam. Kita beberapa kali ketemu di aktivitas di Citarum. Oh gitu, sama rektor Itu Unpas. tugas rektor tuh. Berat kan? Iya. Sampai ketemu juga sama saya gitu. Saya kan tukang bersih-bersih sungai. Oke, Saya gitu. bersih-bersih Ketemu sungai. sama beliau juga. Bisa Kita sibuk. merendahnya teh. Ya mungkin bisa di Ayo Ustad lah. Closing atau Ustad? Apa ya Pak, berhubung tadi ngomongin tentang komunikasi dunia pendidikan ya. Ya paling ini mungkin udah banyak yang tahu gitu, cuma mengingatkan aja gitu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, yang berdalil sebuah hadis, ada dalil dari sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Jadi kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih berkata baik, kalau nggak bisa lebih baik diam. Jadi di hari ini di alat media, di media komunikasi kita, apabila kita bisa berkata baik, ya kita berkata baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam. Karena siapa tahu apa yang kita katakan di media itu menyakiti tetangga kita. Gitu. Jadi closing statementnya itu aja. dalam ya. Pala yudi jarahu, jangan menyakiti tetangga, dan berkata baik, kalau nggak bisa lebih baik diam. Menarik, hebat. Dari Pak Alam, Mangga. Aku berat terkesima saya Terkesima. mendengar closing statementnya. Speechless. Soak saya gitu. Dia nggak bisa ngoceh di medsos gitu. Iya, berbicara komunikasi di dunia pendidikan, ya saya coba sambungkan saja dengan apa yang disampaikan Ustaz Rahmat. Komunikasi pendidikan pada akhirnya menjadi poin penting ya, menjadi poin penting bagaimana ilmu pengetahuan ini dijunjung tinggi. Tidak ada lagi mungkin ke depannya nilai-nilai subjektivitas yang mendominasi gitu. Tidak ada lagi nilai-nilai yang tidak akurat misalkan. Ketika memang kita meyakini bahwa ilmu pengetahuan menjadi nur, menjadi cahaya gitu. Ya, semua sepakat itulah Sepakat. ya. Islam apalagi ya, Muslim apalagi, pesantren apalagi gitu ya. Maka ya itu tadi, dalam konteks ilmu pengetahuan, ya hormatilah ilmu pengetahuan itu. Dan itu bisa tersampaikan dengan adanya komunikasi pendidikan yang baik. Baik bentuknya apapun, apa programnya dan sebagainya.
Jadi yang jadi closing statement saya apa ya? Ini tadi kita bercanda-bercanda, sekarang kok serius banget ya. Biar udah closing serius. Iya, giliran mau closing kita seriusan banget. Ini penontonnya udah mulai jenuh. Iya, iya. Ya intinya gitu, kita sebagai manusia tidak ada lain kewajiban kita, apalagi itu disampaikan pada ayat pertama, selain ikra, belajar. Belajar, baca. Tidak ada apa pemilahan. Oh lu karena lu masih mahasiswa, lu doang yang belajar. Gue dosen, gue nggak usah belajar. Nggak ada itu di ayat. Iya, iya itu. Ikra. Dan itu dituntut untuk semua umat, Semua orang. Kita memahami bahwa Al-Qur'an ini rahmatan lil alamin, Betul. bukan rahmatan lil muslimin. Bukan Jadi rahmatan hidayatullah apalagi. bukan rahmat hidayatullah gitu. Maka ya saya punya asumsi bahwa kawan-kawan non muslim pun juga menganggap hal yang serupa. Bagaimana ikro di sini bukan hanya ikro membaca wujudnya saja, tapi membaca makna lebih dalam, menguraikan makna persoalan lebih dalam, yang mudah-mudahan di era chaos seperti ini menjadi solusi yang di kemudian hari tidak lagi menjadi permasalahan. Betul. Itu saja sih. Tetap belajar. Tetap belajar. Ya mungkin kalau kita membahas tentang dari segi keilmuan, kalau kita lihat dari segi keilmuan, segi pembelajaran, mungkin kita waktu kita nggak akan cukup ya kalau misalkan hanya iya. 30 menit atau katakan 3 SKS sekalipun atau 150 Ini kuliah SKS berapa sekalipun. SKS? 150 SKS kan? 4 tahun. 4 tahun gitu. Mudah-mudahan nanti ditambah di Unpas. Oh iya. Amin. S2 ya. S2 ya. Bismillah. Oke, amin. Ya kayaknya nggak akan cukup juga karena ada dalil juga yang menerangkan belajarlah dari buayan ya? Buaya. Dari sampai buayan ke hingga liang lahat gitu. Kalau misalkan kita belajar hanya di podcast ini juga mungkin kawan-kawan pendengar atau penonton saya rasa masih kurang cukup. Jadi tadi kata Pak Alam, tetaplah belajar. Yes. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sama-sama. Rahmat, Pak Alam Buat kawan-kawan semua. yang sudah memberikan kesempatan meluangkan waktu tenaganya untuk menyampaikan hal-hal ini kepada pendengar teman-teman. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan jangan lupa terus belajar. Terima kasih dari saya. Apa ini? Ini Bye-bye. kayak kayak hormat Hitler kalau begini. Kita ucapkan bye-bye kepada semua teman-teman. Oke, turun. Sampurasun. Rampes.